Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen filsafat dan sosioantropologi pendidikan, Ibu Dr. Dia Puspitarini SPD MPD. Yang kami hormati teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang aliran filsafat pragmatisme. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, Desta Ramanopita, NIM 2100005183. Kedua, Hasan Amirul Mujahid, NIM 2100005202. Yang ketiga, Siti Fatmawati, NIM 2100005187. Yang keempat, Eri Hartono, NIM 2100005201. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Hasan Amirul Mujahid. Kepada Hasan Amirul Mujahid dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pragmatisme secara umum. Pragmatisme berasal dari kata bahasa Yunani yaitu pragma yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Suatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat tertentu, tetapi terbukti berguna bagi masyarakat. Aliran pragmatisme adalah aliran yang bersedia menerima segala hal, asalkan hal tersebut berakibat baik atau berguna. Aliran ini mementingkan kegunaan suatu pengetahuan dan bukan kebenaran objektif dari pengetahuan. Pragmatisme akan menguji suatu pengetahuan dan akan mengetahui kebenaran pengetahuan tersebut melalui konsekuensi dan pelaksanaan pengujiannya. Dengan demikian, aliran pragmatisme tidak mau direpotkan. Yang kedua adalah pendapat tokoh-tokoh mengenai pragmatisme. Yang pertama, Charles Sandre-Pierre. Charles berpendapat bahwa apapun yang berpengaruh bila dikatakan praktis. Di beberapa waktu yang lain, ia juga mengutarakan bahwa pragmatisme bukanlah sebuah filsafat, bukan teori kebenaran, dan bukan metafisika, melainkan adalah suatu cara untuk manusia dalam memecahkan masalah. Dari dua pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwasanya pragmatisme bukan hanya sekedar teori pembelajaran filsafat dan mencari kebenaran. Akan tetapi, pragmatisme lebih ke arah pada tatanan ilmu kepraktisan guna membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia. Yang kedua, John Dewey. Dewey berpendapat bahwasanya berfilsafat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia. Ia juga menyatakan bahwa filsafat memberikan pengarahan dan filsafat tidak diperkenankan ke bawah arus dalam ide-ide metafisis yang tidak praktis. Yang terakhir adalah William James. Dia mengatakan secara singkat bahwa pragmatisme adalah realitas yang sudah kita ketahui, berguna untuk mengukur suatu kebenaran konsep seseorang yang harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterapkan pada konsep tersebut. Terima kasih kepada Hasan Amirul Mujahid. Untuk materi kedua akan dibacakan oleh Siti Fatmawati. Kepada Siti Fatmawati dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua dan saya akan melanjutkan pembahasan dari Hasan Amirul Mujahid. C. Pandangan pragmatisme. Yang pertama, metafisika. Pragmatisme seluruhnya berdasarkan pendekatan empiris, yaitu semua apa-apa yang dapat dirasakan itu benar. Artinya akal, jiwa, dan materi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, para cendekiawan pragmatisme tidak pernah mendasarkan satu hal kebenaran, dan menurut mereka pengalaman yang dialami di setiap manusia akan berubah jika realitas manusia itu berubah. Realitas bukanlah hal yang abstrak dan hanya pengalaman biasa yang dapat berubah-ubah dan terus berubah seiring berjalannya waktu.
setiap manusia mempunyai tanggung jawab atas lingkungan dan realitas hidup. Akan lebih indah jika kita sebagai manusia banyak mempelajari isu makna yang terkandung dalam realitas kehidupan. Tema pokok filsafat pragmatisme. Yang pertama, esensi realitas adalah perubahan. Yang kedua, hakikat sosial dan biologis manusia yang esensial. Yang ketiga, realitas value. Yang keempat, penggunaan integrasi secara terus-menerus. Pragmatisme menyetujui pendapat-pendapat manusia adalah tolak ukur segala tujuan dan alat pendukung harus terbuka untuk diperbaiki secara terus-menerus. Yang kedua, epistemologi. Corak dari pragmatisme adalah konsep kegunaan, mengarah kepada sains dan bukan metafisik. Dan pragmatisme cenderung kepada kepercayaan. Hal yang perlu diketahui oleh pragmatisme adalah bersifat pribadi dan tidak diberitakan. Dan jika ada hal yang sangat dibutuhkan untuk diberitakan, maka harus diberitakan, akan tetapi tidak ada yang sepihak hingga kebenaran akan selalu bersifat jujur. Pragmatisme mengklaim bahwasanya manusia selalu mempunyai rasa keinginan untuk meneliti dan tidak mau menerima suatu produk yang belum teruji. Untuk memecahkan masalah, manusia harus memiliki pengalaman dalam meneliti dan memiliki alat guna mencari sebuah solusi dari akar masalah-masalah penelitian. Pragmatisme menunjukkan kepada kita bahwa tujuan berpikir adalah kemajuan hidup, yaitu untuk memajukan dan memperbanyak kapital dengan cara sepraktis mungkin. Metode inteligenis adalah guna memperoleh informasi, dan ketika kita mengetahui informasi, maka kita dapat menyelesaikan masalah. Inteligensi mengacu pada hipotesa, yang dimana hipotesa untuk memecahkan masalah, dan hipotesa ini menjelaskan masalah-masalah terkait untuk memecahkan masalah itu. Ada 5 cara menurut Dewey dalam Winnie Roshidin, yaitu: yang pertama, indeterminate situation atau situasi tegang. Yang kedua, diagnosis, mencari penyebab timbulnya masalah. Yang ketiga, hipotesis, gagasan atau ide-ide informasi untuk dikumpulkan. Yang keempat, hipotesis testing, membandingkan informasi untuk dipraktikkan atau diuji. Yang kelima, evaluation, mengkaji ulang apakah ada kesalahan pada poin-poin sebelumnya. Dari konsep di atas, Dewey sangat berusaha membuat konsep pertimbangan dan kesimpulan dalam rupa yang beragam dan gampang. Menurut Dewey, yang benar disetujui dan diterima di kalangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Siti Fatmawati. Untuk materi ketiga akan dibacakan oleh Heri Hartono. Kepada Heri Hartono dipersilakan. Ya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Siti Fatmawati. Aksiologi. Pandangan pragmatisme tentang nilai itu adalah relatif atau situasional. Moral dan etika itu tidak tetap, selalu berubah sesuai situasi, waktu, tempat, persepsi masyarakat, dan juga pengaruh kemajuan iptek. Pendekatan pragmatisme terhadap nilai benar salah, baik buruk itu didasarkan pada kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat dan bukan didasarkan pada teori. D. Implementasi pragmatisme dalam pendidikan. Proses pendidikan dalam pragmatisme bertujuan memberikan pengalaman empiris kepada anak didik sehingga terbentuk suatu pribadi yang belajar, berbuat, atau learning by doing. Proses demikian berlangsung sepanjang hayat. Dalam pandangan filsafat pragmatisme, anak didik memiliki akal dan kecerdasan. Artinya, anak didik secara naluri dan amaliyah memiliki kecenderungan untuk terus berkreatif dan dinamis dalam perkembangan zaman. Anak didik memiliki bekal untuk menghadapi dan memecahkan problematika. Maka, dalam pembelajarannya,
Pendidikan pragmatisme selalu menekankan pada pengalaman hidup dan cara menghadapi masalah dimanapun peserta didik itu tinggal. Agar nantinya peserta didik dapat berpikir kritis dan berhasil beradaptasi dengan perubahan-perubahan kehidupan dunia, peranan guru dalam pendidikan pragmatisme adalah sebagai pengawas dan pembimbing dalam pembelajaran pengalaman tanpa mengganggu minat kebutuhan siswa. Dan sekolah harus mampu menyesuaikan segala aspek, karena peranannya sebagai tempat untuk mengajarkan pengalaman kehidupan yang terus berubah-ubah, dan seharusnya sekolah juga lebih mengedepankan muatan pengalaman pembelajaran dibanding muatan materi dan nilai akhir. Implementasi pragmatisme dalam pendidikan. Pada dasarnya, penerapan filsafat pragmatisme dalam pembelajaran adalah berusaha untuk lebih menekankan kepada metode dan pendirian daripada kepada doktrin filsafat yang sistematis, yaitu metode penyelidikan eksperimen yang dipakai dalam segala bidang pengalaman manusia. Salah satu di bidangnya adalah pendidikan. Filsafat pragmatisme dalam pendidikan ini bersikap kritis terhadap sistem-sistem filsafat sebelumnya, seperti bentuk-bentuk aliran materialisme, idealisme, dan realisme. Pada filsafat pragmatisme, dalam pendidikan harus mengajarkan seseorang tentang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekian dari saya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Heri Hartono. Demikian presentasi dari kelompok kami dari kelompok 4, mengenai aliran filsafat pragmatisme. Terima kasih atas partisipasinya. Bagi yang mau bertanya, bisa langsung di kolom komentar. Baiklah, kami akhiri. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.